warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Saya sendiri, Ririn Parlina dari TKIT Al-Azharul Ulum. Sebelah kanan Saya Tri Indarti dari TKIT Mutiara Insan, Bendosari, Sukoharjo. Dan sebelah kiri saya, Eko Wahyuni dari TKIT Al-Islam, Bendosari, Sukoharjo. pada video kali ini kami bertiga akan melakukan praktik coaching dengan peran sebagai observer, coach, dan coachee secara bergantian. Berikut video dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka. Boleh saya duduk? Silakan. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Ya, alhamdulillah baik Bu Ririn. Alhamdulillah. Hari ini Bu Rin akan melakukan observasi terhadap praktik coachingnya Bu Eko. Nah, sebelum praktik coaching dilakukan ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Yang pertama, di pelaksanaan coaching nanti ada alur yang harus dilakukan. Bu Eko sudah memahami itu? Sudah. Bisa diceritakan? Ya, alur kita ya, itu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Oke, Bu Eka sudah memahami itu. Nah, di dalam praktek coaching ada 3 kompetensi inti atau yang penting untuk dikuasai oleh coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini yang diharapkan akan ditingkatkan sama Bu Eko yang bagian mana? Ya, yang mendengarkan aktif. Oke, yang mendengarkan aktif. Oke, kalau yang mendengarkan aktif, nanti saya selaku observer akan fokus di kompetensi yang mana? Saya ingin berharap kompetensi yang mendengarkan aktif, yang nanti tolong diperhatikan sudah baik atau belum. Oke, saya akan fokus di kompetensi itu. Kita sepakati bersama indikator untuk tercapaian kompetensi mendengarkan aktif yang seperti apa Bu Eko? Ya, indikatornya ya, yaitu lebih banyak mendengarkan sedikit bicara. Oke, kita sepakati bersama gitu ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah diskusi bersama. Sekarang untuk waktunya kita praktik coaching, bisa Bu Eko? Bisa. Monggo kita. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Eka. Ya, hari ini kita ditemenin oleh Bu Ririn sebagai observer kita hari ini ya. Oke, gimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik, sehat Bu Eka. Ya, ini Bu Indah, kita mau ngomong nih, bincang-bincang pada pagi hari ini. Apa yang pengen sharing-sharing pagi hari ini? Baik, begini Bu Eka, saya ingin menyampaikan permasalahan saya tentang murid yang di kelas saya. Dia itu ketika bersekolah pengennya itu sehari masuk, sehari libur. Jadi pengennya sekolah itu selang-seling, begitu Bu Eka. Anak tersebut pengen masuknya selang-seling ya. Terus apa nih yang nanti pengen Ibu Indah dapat di akhir percakapan ini? Iya, saya berharap saya nanti bisa mendapatkan solusi agar murid saya yang tadinya itu masuk sekolahnya kok selang-seling itu bisa setiap hari masuk sekolah, setiap hari itu berangkat sekolah itu dengan semangat dan senang begitu, sehingga di sekolah itu merasa nyaman begitu Bu Eko. Anak tersebut bisa berangkat sekolah dengan nyaman di sekolah. Terus ini Bu Indah, berapa kali Bu Indah anak tersebut tidak masuk sekolah dalam seminggu? Akhir-akhir ini dalam 1 pekan itu kira-kira 2-3 kali. Oh iya, 2-3 kali ya. Ini sudah terjadi berapa lama ya Bu Indah? Ya, selama ini sudah di semester 2 ini ya, berarti sudah setengah semester ya. Setengah semester ini anak itu masuknya selang-seling seperti itu. Iya, anak tersebut masuk selang-seling pada semester 2 ini ya. Terus kira-kira ini pada semester 2 apa yang dilakukan Bu Indah ini?
Kalau selama ini saya sudah berusaha ya Bu Eko ya, dengan menanyakan kepada orang tuanya kenapa si anak ini tidak masuk, kemudian juga menyapa lewat voice note ataupun telepon begitu Bu Eko. Oh iya. Nah, setelah Bu Indah melakukan voice note atau WA dengan anak tersebut, respon anak itu bagaimana Bu? Oke, setelah mendengarkan voice note dari saya ataupun telepon dari saya, besoknya itu anak tersebut masuk sekolah. Itu Bu Eko. Ya, ketika anak semangat sekolah, terus apa yang dilakukan ketika di sekolah ya? Ketika di sekolahan, ternyata anak tersebut juga agak kurang semangat. Jadi ketika mengerjakan kegiatan itu tidak semuanya diselesaikan, hanya beberapa yang dikerjakan. Dan anak tersebut pengennya itu segera pulang. Oh Itu iya. Bu Eko. Oh iya, pengen anak tersebut pengen segera pulang. Oh iya. Apa yang Bu Indar bisa lakukan dalam mencari tahu hal tersebut? Rencana saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya dan memohon izin untuk mengadakan kunjungan rumah pada anak tersebut, sehingga saya bisa mencari tahu apa yang disukai anak itu di rumah. Ya, akan melakukan kunjungan ke rumah Ya. rumah anak tersebut ya. Terus siapa yang dapat dilibatkan dalam rencana aksi tersebut, Bu Indah? Rencana saya akan mengajak salah satu temannya yang dekat dengan rumahnya untuk saya ajak berkunjung ke rumah anak tersebut. Ya, oke. Bu Indah akan mengajak salah satu teman anak tersebut. Oke. Kira-kira kapan aksi tersebut dapat dilakukan? Rencana saya akan melaksanakan itu di akhir pekan ini Bu Eko. Oh iya, ya, di waktu pekan akhir ini ya. Oke, baik, terima kasih. Karena waktu hampir berakhir ya Bu Indah. Apa yang Bu Indah dapatkan dari percakapan hari ini? Iya, dari percakapan ini saya bisa mendapatkan motivasi dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang murid saya yang pengen sekolahnya itu selang-seling, sehari masuk sehari tidak, itu tadi, sehingga saya akan berusaha melaksanakan dari rencana tersebut untuk berkunjung ke rumahnya dengan mengajak salah satu temannya. Alhamdulillah Bu Indah, semoga rencana aksi ini berhasil dan sukses ya Bu Indah. Prosesi coaching ini cukup dapat menambah wawasan kita ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eko. Tadi Yeah. sudah melakukan praktek coaching bersama Bu Indar. Yeah. Bagaimana perasaannya Bu Indar? Alhamdulillah sudah lega. Oh, iya. Oke, tadi saya selaku observer ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum itu ada yang ingin saya tanyakan. Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eko sesuai alur pengembangan kita? Ya, sudah sesuai Bu Lili. Ya, bisa diceritakan. Ya, alur kita ya untuk tujuan tadi Bu Indar sudah ini akan mengembangkan anak yang masuknya selang-seling ya, untuk identifikasi masalah. Tadi anak tersebut dimotivasi dengan lewat WA atau video call. Ya, rencana aksi itu Bu Indar akan melakukan dengan kunjungan ke rumah. Terus untuk tanggung jawabnya untuk anak tersebut akan ini dengan mengajak temannya supaya dalam mengunjungi ke rumah anak tersebut. Oke, itu yang sudah dilakukan ya. Tadi sudah diceritakan apa yang sudah dilakukan dalam praktek coaching ini, dan kemudian saya akan menyampaikan alhamdulillah tadi sesuai hasil pengamatan saya dan mengacu pada kompetensi yang ingin dikembangkan di hari ini. Saya sudah melihat Bu Eko mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif sudah baik, terlihat dari gestur tubuhnya. Kemudian Bu Eko lebih banyak mendengarkan ketimbang bertanya. Alhamdulillah sudah tercapai dengan baik. Nah Bu Eko,
Jika di lain waktu ada praktik coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Eko ke depannya? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh atau present. Oh gitu. Oke, semoga di praktik coaching berikutnya hal itu bisa dikembangkan. Bu Eko semakin baik lagi dalam proses melakukan coach kepada rekan ataupun murid. Ya. Itu, terima kasih untuk pengalamannya hari ini. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan duduk Bu Eka. Ya, terima kasih. Oke, baik, hari ini saya akan melakukan observasi kepada Bu Indar yang berperan sebagai coach ya. Ada poin-poin penilaian yang akan dikembangkan. Bu Indar sudah tahu alur yang akan dikembangkan? Oh iya, itu yang alur Tirta itu ya Bu Iya, Eka iya. ya. Ya, alur Tirta itu ada beberapa alur ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, oke. Jangan lupa untuk 3 kompetensi ya, yang meliputi pendengarkan aktif, kehadiran penuh atau present, dan menjawab pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang mana yang akan dikembangkan oleh Bu Indar? Baik, untuk kucing kali ini saya ingin mengembangkan tentang kompetensi kehadiran penuh atau present itu Bu Eko. Ya, oke. Berarti kompetensi Bu Indar yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh atau present ya. Kompetensi Bu Indar yang mana yang secara spesifik yang akan diobservasi? Mungkin ini ya Bu Eko ya, bagaimana saya memperhatikan kucing itu bisa fokus atau belum. Jadi ketika melakukan kucing itu sudah baik atau belum, begitu ya Bu Eko ya. Ya, baik. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Indar tentang kehadiran penuh ya, kita sepakati kira-kira indikator pencapaian yang dari pengembangan tadi apa ya Bu Indar? Dari pengembangan tentang kehadiran penuh, mungkin tentang bagaimana saya bisa fokus memperhatikan kucing dalam menyampaikan permasalahannya. Mungkin nanti Bu Eko bisa mengamati ya, apakah saya sudah bisa fokus atau belum. Iya, yes, baik. Tadi kita sudah bincang-bincang tentang coaching ini ya. Ya. Oke, kita kali ini mari kita akan bertemu dengan coach kita. Oke, monggo Bu Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ririn ya, sehat. Oke, baik Bu Ririn. Perbincangan kita kali ini kan tidak lama, hanya beberapa waktu saja. Sebenarnya apa yang ingin Bu Ririn sampaikan? Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol Bu Indah. Ada Iya. sedikit permasalahan di kelas. Akhir-akhir ini saya merasa kelasnya agak kurang kondusif. Oke. Karena beberapa anak sekarang sering pengen main di luar terus begitu kalau kegiatannya belum selesai di dalam. Oke, jadi kondisi kelas Bu Ririn saat ini kurang kondusif begitu ya Bu Ririn ya. Nah, dari perbincangan hari ini kira-kira apa yang ingin Bu Ririn dapatkan? Tadi dari permasalahan tadi Bu Rin pengennya dapat rencana nih Bu Indah atau solusi bagaimana kelas saya kembali kondusif seperti semula, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tidak ada keriuhan anak lari-lari di luar, bisa konsentrasi belajar di dalam. Begitu mungkin Bu Indah. Oke, jadi Bu Ririn menginginkan kelas Bu Ririn itu kembali kondusif begitu ya. Anak-anak itu bisa lebih fokus di dalam kelas gitu ya. Nah, sekarang menurut Bu Ririn, kelas yang kondusif itu yang seperti apa ya menurut Bu Ririn? Kalau menurut Bu Ririn, kelas yang bisa anak-anak nyaman belajar di dalam, tidak saling mengganggu atau tidak terganggu oleh aktivitas yang lain, oleh teman-teman yang lain, terus masih tetap ada di pembahasan
pembahasan kita di kelas begitu. Oke, jadi indikatornya adalah anak-anak itu bisa nyaman di dalam kelas, begitu ya. Kemudian tidak saling mengganggu dengan temannya, begitu ya Bu Ririn ya. Nah, baik, sehubungan dengan kondisi kelas Bu Ririn sekarang, kira-kira kelas Bu Ririn sekarang itu berada di skala berapa ketika ada skala 1 sampai 10? Mungkin berapa ya Bu Indah ya? Mungkin masih di 5 Bu Indah. Jadi memang minggu ini agak begitu riuh, begitu mungkin masih di skala 5. Oke, di skala 5 ya Bu Ririn ya. Baik, kira-kira Bu Ririn mau menaikkan ke angka berapa? Yang saya harapkan juga tidak harus sempurna, tidak harus perfect. Mungkin di angka 7 atau 8 Bu Indah. Begitu. Tidak harus semuanya anak-anak diam atau di dalam kelas kok, enggak. Kalau mau kegiatan di luar, is oke, enggak apa-apa. Cuma yang boleh harapkan adalah lebih kondusif, tidak saling mengganggu dan tidak terganggu karena kegiatan teman lain yang di luar dari pembahasan kita. Oke, baik. Jadi Bu Ririn berencana untuk menaikkan ke angka 7 atau 8 itu tadi ya Bu Ririn ya. Nah, untuk dapat menaikkan ke angka 7 atau 8 itu, apa yang bisa Bu Ririn lakukan? Karena menurut Bu Ririn, kalau pemikiran Bu Ririn nih, kelasnya menjadi tidak kondusif itu ketika beberapa anak ini kurang fokus ketika menyelesaikan satu kegiatan dan pengennya itu main di luar terus, belum selesai sudah main di luar, dan itu mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain yang sebenarnya awalnya sudah fokus begitu. Mungkin karena Bu Ririn melihatnya akibat dari itu, mungkin yang pertama dilakukan dulu mungkin bisa mendekati beberapa anak ini dulu mungkin ya, pendekatan secara personal. Apa sih yang membuat mereka kok menjadi begitu, atau hal apa yang bisa membuat mereka lebih jenak misalnya, lebih jenak atau nyaman menyelesaikan kegiatan dulu sebelum bermain di luar pembahasan kita hari itu. Mungkin itu dari saya. Baik. Jadi Bu Ririn berencana untuk mengadakan pendekatan personal, gitu ya Bu Ririn ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa dilibatkan untuk bisa melaksanakan dari rencana Bu Ririn itu tadi? Kalau secara personal mungkin saya sendiri akan turun langsung dari kegiatan itu. Mungkin yang sebelum saya minta bantuan, saya bisa merefleksi diri dulu. Dari refleksi itu kemudian saya bisa meminta bantuan rekan-rekan. Kalau saya tidak bisa membuat rencana tindak lanjut atau saya buntu di situ, saya bisa meminta bantuan atau pengalaman dari rekan guru yang lain. Kira-kira kalau ada hal seperti ini, saya bisa merencanakan tindakan apa, begitu mencari ide dari rekan guru yang lain, mungkin sudah pernah berpengalaman juga. Itu jadi saya bisa merencanakan pembelajaran nanti yang bisa mengusahakan kelasnya lebih kondusif. Itu mungkin. Baik. Jadi ada beberapa rekan sejawat yang mungkin nanti akan dilibatkan ya Bu Ririn ya. Nah, dari rencana Bu Ririn itu tadi, kira-kira kapan akan bisa mulai dilaksanakan? Yang pertama tadi mungkin saya melaksanakan yang pendekatan personal dulu ya. Dari pendekatan personal itu mungkin bisa dilakukannya secepatnya. Mungkin besok bisa ketika kelasnya atau beberapa anak ini dalam kondisi mood yang baik. Jadi saya bisa melakukan pendekatan dan menggali info dari mereka, apa yang membuat mereka kurang fokus atau hal apa yang bikin mereka bisa fokus. Itu mungkin yang paling dekat itu. Kalau setelah itu terlaksana, barulah Bu Ririn bisa melaksanakan refleksi dan minta bantuan rekan sejawat untuk memberikan ide tindakan selanjutnya. Oke, baik. Jadi Bu Ririn akan melaksanakan secepatnya ya Bu Ririn ya. Kalau bisa besok, bisa dilaksanakan besok sesuai dengan moodnya anak juga ya Bu Ririn ya. Baik. Karena perbincangan kita sudah hampir berakhir Bu Ririn, dari perbincangan hari ini, kira-kira apa yang Bu Ririn dapatkan?
Alhamdulillah, terima kasih Bu Indah tadi sudah dibantu Bu Ririn mencari solusi, merencanakan solusi untuk permasalahan Bu Ririn yang kelasnya kurang kondusif karena beberapa anak sering suka main di luar topik yang dibahas hari itu. Tadi Bu Ririn bisa mengambil rencana melakukan pendekatan personal dengan beberapa anak ini tadi, kemudian melakukan refleksi, dan yang terakhir mungkin meminta bantuan juga dari rekan guru untuk tindakan atau perencanaan kedepannya dari hasil refleksi saya. Itu mungkin. Baik, alhamdulillah. Semoga rencana Bu Ririn nanti bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga Bu Ririn bisa mewujudkan kelas yang kondusif seperti yang Bu Ririn harapkan itu tadi ya Bu Ririn ya. Amin. Ya, oke, alhamdulillah. Kiranya perbincangan hari ini selesai, cukup ya Bu Ririn ya. Semangat selalu untuk senantiasa lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Indah. Alhamdulillah Bu Indah pada kegiatan coaching sudah selesai dilakukan ya. Dari kegiatan tersebut coba ceritakan Bu Indah yang bisa dilakukan pada alur pengembangan yang ingin dicapai Bu Indah. Baik, untuk kegiatan coaching kali ini saya sudah mengembangkan dengan alur tirta ya Bu Eko ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan gitu ya, tujuannya untuk mencari solusi tentang kelas Bu Ririn yang kurang kondusif itu tadi. Kemudian dengan identifikasi masalah itu tadi, dengan kegiatan kelas Bu Ririn ada beberapa anak yang pengennya di luar kelas itu tadi ya. Itu kemudian ada rencana aksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn, dan nanti Bu Ririn akan melaksanakan dengan pendekatan personal dan juga refleksi itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nanti Bu Ririn akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya ya Bu Ririn ya, sesuai dengan moodnya anak. Kalau besok paginya itu mood anak sudah sekiranya bisa baik, rencana itu akan segera dilaksanakan. Oke. Dari hasil pengamatan saya, kegiatan coaching tadi sudah sangat bagus ya Bu Indah ya. Terima kasih Bu Eka. Sangat mengena dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Ririn ini ceritakan ya. Terus Bu Indah ini ya sudah bisa kehadiran penuh atau present, yang mana Bu Indah bisa fokus mendengarkan, memperhatikan ketika Bu Ririn menyampaikan sharing-sharingnya, yang Bu Indah tidak disambi dengan kegiatan yang lain. Untuk selanjutnya Bu Indah, kompetensi apa yang ingin Bu Indah kembangkan? Apabila nanti ada kesempatan untuk coaching lagi ya, insya Allah nanti saya akan berusaha mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Insya Allah itu. Ya, Bu Indah akan mengadakan coaching tentang ini ya, pertanyaan yang berbobot. Mungkin semoga nanti rencana kedepannya bisa berhasil dan sukses, dapat diterapkan pada rekan-rekan sejawat atau pada anak didik. Amin. Ya, kita tutup share pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk Bu Ririn. Baik Bu Ririn, hari ini saya akan melakukan observasi dari kegiatan
kucing Bu Ririn. Hari ini Bu Ririn akan berperan sebagai coach dan sebagai kucingnya adalah Bu Eko Wahyuni. Baik, dari poin-poin yang sudah ada, kita akan melakukan kucing sesuai dengan alur tirta. Bu Ririn masih ingat dengan alur tirta? Insya Allah sudah Bu Indah. Nanti selama coaching saya akan mengikuti alurnya, yaitu yang pertama tujuan. Iya. Saya akan menetapkan tujuan bersama coaching. Yang berikutnya adalah identifikasi untuk Iya. permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian selanjutnya yaitu rencana. Saya harus bisa membantu coaching yang saya coaching menyusun rencananya untuk penyelesaian permasalahannya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, ya, jangan lupa ya Bu Ririn ya tentang 3 kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bu Ririn kembangkan? Mungkin ini Bu Indah, saya pada coaching kali ini pengen lebih terampil dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, kira-kira spesifik yang ingin diobservasi dari kompetensi Bu Ririn itu yang seperti apa? Nanti karena saya ingin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan, jadi nanti minta tolong Bu Indah bisa fokus mengobservasi di bagian itu. Apakah kompetensi itu sudah baik saya laksanakan begitu selama proses coaching. Oke, baik Bu Ririn. Jadi dari kompetensi Bu Ririn tentang mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi ya, nanti akan saya observasi. Nah, sebelumnya kita sepakati bersama indikator ketercapaian yang ingin kita kembangkan atau ingin Bu Ririn kembangkan. Oke, tadi karena saya memilih pertanyaan berbobot, nanti mungkin indikatornya seperti ini, benar nggak ya Bu Indah? Saya bisa lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Dan di sini pertanyaan terbuka selama proses coaching, bukan model pertanyaan yang tertutup. Mungkin itu. Oke, baik, bagus sekali Bu Ririn. Nanti silakan Bu Ririn nanti mengupayakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka agar kucing bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dan mendapatkan solusi yang terbaik. Baik Bu Ririn, dari perbincangan sebelum kita mulai coaching kali ini, selanjutnya mari kita temui kucing. Oke, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Ririn. Alhamdulillah hari ini Bu Ririn berjumpa sama Bu Eka. Hari ini saya bersama Bu Indah selaku observer. Nah, bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat Bu Ririn. Karena hari ini waktu kita singkat, hari ini kita mau coaching nih, ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita obrolin hari ini. Iya Bunda Ririn, saya mau sharing-sharing nih tentang anak didik saya yang tidak mau mengikuti kegiatan fisik motorik di halaman sekolah. Oke, ternyata Bu Eko ada sedikit masalah dengan peserta didik. Nah, kita tentukan dulu tujuannya nih. Dari kegiatan coaching ini, apa yang pengen didapat Bu Eko nanti di akhir kegiatan? Ya, saya pengen dapat solusi agar anak didik saya mau mengikuti kegiatan fisik motorik di halaman sekolah, Bunda. Gitu ya. Jadi Bu Eko pengen nanti dapat rencana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tadi Bu Eko bercerita ada beberapa anak yang tidak mau melakukan kegiatan motorik asal. Ada berapa Bu Eko? Ya, ada sekitar 5 sampai 6 anak. 5 sampai 6 anak yang banyak. Nah, nanti diharapkan setelah kita lakukan rencana, pengennya Bu Eko nanti seperti apa? Ya, saya pengen saya yaitu anak dapat mengikuti kegiatan fisik motorik
dalam melompat di halaman sekolah. Nah, jadi semua bisa aktif. Iya, semua Oke. bisa aktif. Iya, oke. Oke, tadi kita sudah tahu harapannya nanti ya, peningkatan anak-anak bisa aktif semuanya di kegiatan motorik. Oke, nanti mungkin bisa diceritakan Bu Eko, kemarin-kemarin itu biasanya anak-anak yang tidak mau kegiatan motorik kasar itu pas kegiatan apa? Di halaman melompat dalam melompat fisik motorik di Oh iya, halaman. melompat. Iya. Ada lagi Bu Eko? Ini memanjat bola dunia. Oh, yang memanjat bola dunia. Biasanya kalau ada anak yang seperti itu sama Bu Eko diapain? Atau meresponnya Bu Eko seperti apa? Ya, saya mencoba mendekati anak tersebut dengan memberi motivasi agar mau mencoba untuk melakukan kegiatan fisik motorik melompat secara bersama-sama. Oke, dimotivasi. Terus responnya anak tersebut bagaimana, Bu? Anak masih ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Oke. Bu Eko kira-kira pernah nggak ya menanyakan ke anak bagaimana begitu atau penyebabnya? Ya, anak bilang tidak bisa, takut jatuh, Bu. Oh gitu. Jadi anak masih merasa takut atau takut kalau jatuh atau nggak bisa. Nah, oke. Dari anak-anak yang alasannya kan sudah tahu tadi ya tidak bisa atau takut. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Eko nih untuk memotivasi? Ya, saya akan mengajak kegiatan fisik motorik bersama saya dilakukan bersama-sama dengan guru. Oh iya, berarti dibersamai gitu ya untuk menghilangkan rasa takutnya. Kira-kira kalau seperti itu, ada lagi nggak kegiatan yang bisa dilakukan Beko atau sesuatu yang bisa menguatkan rasa takutnya menjadi berani gitu Bu Eko? Ya, saya bisa mengajak temannya ini untuk bersama-sama dalam melakukan kegiatan melompat dengan anak tersebut. Oke, berarti Bu Eko sudah melibatkan anak-anak untuk membantu kegiatan ini. Iya, benar sekali. Kalau sama anak-anak kan tadi ada murid yang tidak mau, ada anak yang bisa membantu. Itu berarti Bu Eko bisa memperbanyak kegiatan di apa? Saya memperbanyak kegiatan dengan bekerja sama, melakukan kegiatan bekerja sama dan atau kegiatan fisik motorik yang berpasangan. Oh iya, permainan yang melibatkan kelompok kan nanti bisa ya menguatkan rasanya yang tadi takut jadi lebih berani. Oke, terima kasih Bu Eko. Berarti dari apa yang kita bahas tadi, Bu Eko sudah mendapatkan rencana? Iya. Ya, ada rencana apa yang didapatkan setelah percakapan kita hari ini? Oke, hari ini saya dapat rencana ada anak yang tidak mau kegiatan fisik motorik dalam melompat di halaman sekolah. Saya bisa memotivasinya terus dan kemudian menemaninya. Dan selain itu saya juga akan memperbanyak kegiatan fisik motorik di halaman sekolah yang menggunakan permainan yang bekerja sama atau yang berpasangan. Oke, alhamdulillah. Kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan, Bu? Ya, saya dapat melakukan atau melaksanakannya. Insya Allah besok rencana saya akan laksanakan. Oh, bisa secepatnya ya. Oke, terima kasih Bu Eko. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini, rencana tadi yang sudah disusun dapat segera dilaksanakan, dan lain waktu kita bisa ngobrol lagi apakah rencana itu bisa berhasil atau tidak. Begitu Bu Eko? Ya. Semoga sukses dan lancar untuk rencananya. Ya, terima kasih atas percakapan hari ini Bunda Ririn. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan saya akan melaksanakan aksi tersebut. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Bu Ririn, Bu Eko, untuk kegiatan kucing hari ini sudah selesai. Nah, dari kegiatan tadi Bu Ririn ya sebagai coach, coba ceritakan yang sudah dilakukan Bu Ririn sesuai dengan alur pengembangan yang ingin dicapai Bu Ririn tadi. Iya. Terima kasih Bu Indar. Tadi alhamdulillah saya sudah melakukan coaching bersama Bu Eko sesuai alur Tirta. Tadi yang pertama saya sudah bersama Bu Eko menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian ada identifikasi masalah. Ya. Tadi ada beberapa siswa yang
belum bisa aktif di kegiatan motorik kasar. Kemudian ada sampai di rencana, tadi Bu Eko sudah menemukan rencana bahwa kedepannya akan memperbanyak kegiatan di sekolah motorik kasarnya adalah secara berpasangan dan melibatkan murid yang lain untuk memotivasi si anak yang masih takut. Begitu. Kemudian juga rencananya akan segera dilaksanakan. Itu sebagai tanggung jawabnya, secepatnya akan dilaksanakan rencana tersebut. Oke, baik. Kalau dari hasil pengamatan saya, kegiatan kucing Bu Ririn hari ini sudah sangat bagus, alhamdulillah, sangat mengena dan bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang disampaikan oleh kucing tadi, dan ditunjukkan dengan Bu Ririn sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Nah, kemudian untuk selanjutnya, dari hasil melakukan kucing hari ini, untuk kegiatan-kegiatan kucing selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Ririn? Oke, kalau yang tadi saya sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Linda. Mungkin kedepannya saya akan belajar di kompetensi yang sebagai pendengar yang aktif. Itu mungkin. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan kucing kita sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Demikian tadi praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Kami sudah berperan sebagai observer, coach, dan kucing. Dari kegiatan kucing kali ini, kami jadi lebih memahami tentang praktek kucing dengan alur tirta. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga kegiatan positif ini dapat menjadi kolaborasi yang bermanfaat. Salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju.